kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau bertanya siapa yang tidak hadir terlebih dahulu? Anjani dengan Aida. Oke, itu yang tidak hadir. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa, yaitu dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Adika yang telah memandu membaca doa kita untuk mengawali pembelajaran. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Nah, di sini ada yang sakit. Nah, harus sehat, harus banyak makan makanan yang bergizi ya. Kita melanjutkan Bapak menjelaskan tentang materi keberagaman. Alangkah baiknya kita menyanyikan sebuah lagu untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada diri kita sendiri. Kita siap untuk menyanyikan sebuah lagu? Siap. Oke, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Bapak minta anak-anak Bapak yang memakai pakaian daerah boleh maju. Baik, tadi kita menyanyikan sebuah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Artinya satu nusa berarti satu bangsa, berarti kita satu bangsa Indonesia. Nah, dalam keberagaman kita di sini ada keberagaman pakaian daerah. Ya, ini adalah salah satu ciri khas satu nusa satu bangsa dalam keberagaman. Pada pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Pertemuan kita pada kali ini kita akan mengenal keragaman budaya. Nah, salah satunya pada teman-teman kita yang ada di depan, ya, karena keberagaman budaya. Ini adalah salah satu bentuk kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Pada materi di sini ada kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di papan tulis di sini, kekayaan kebudayaan Indonesia ini ada berupa tari daerah. Nah, setiap Indonesia memiliki tari daerah.
ya, itu merupakan salah satu kebudayaan, kesenian daerah. Setelah tari daerah, makanan daerah. Setelah makanan daerah, ada pakaian daerah. Contohnya yang dipakai oleh teman-teman kita yang di depan. Setelah itu ada rumah adat daerah. Ini adalah salah satu contoh keberagaman daerah kita. Kalau mereka memakai pakaian daerah masing-masing dan mereka tahu nama pakaian daerahnya, berarti teman-teman kita ini ikut melestarikan keberagaman daerah. Nah, Bapak tanya dulu, ini siapa namanya? Ya, namanya Farel. Dari mana? Ya, dia dari Riau. Pakaian adat apa namanya? Ya, nama adanya pakaian adat Melayu Riau karena dia berasal dari Riau. Nah, ini namanya Akifah. Dari mana asalnya? Nah, dari Melayu. Dia memakai pakaian adat Melayu. Nah, ini namanya siapa? Namanya Clara. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Nama pakaian adatnya apa? Nah, ini si Clara, dia berasal dari Sumatera Utara. Nama pakaian adatnya ulos. Nah, berbeda. Nah, yang ini juga, ini pakaian ulos juga ini. Ya, ini namanya siapa? Ya, namanya Andika. Dari mana? Nama pakaian adatnya? Iya. Nah, di sini sudah jelas dari Melayu dan Sumatera Utara sudah berbeda nama pakaian adatnya. Ini pakaian adat Melayu, ini pakaian adat Sumatera Utara yang namanya ulos. Nah, ini harus kita lestarikan. Yang kedua ini siapa namanya? Zahwa. Ini dari mana? Jawa. Pakaian adatnya apa namanya? Nah, pakaian tongket. Ya, dari Zahwa. Nah, ini adalah salah satu keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana? Kenapa dikatakan beragam? Kenapa dikatakan beragam? Kita lihat bentuknya. Ada tidak sama bentuk pakaian adat daerah mereka ini? Sama apa tidak bentuknya? Tidak. Berbeda apa sama? Berbeda. Itulah yang namanya keberagaman dalam perbedaan. Ya. Tapi walaupun berbeda-beda pakaian adatnya, tetapi kita tetap satu sesuai dengan lagu kita, satu bangsa. Walaupun kita berbeda-beda pakaian adatnya, kita tetap satu bangsa, bangsa Indonesia. Nah, dan selain pakaian adat juga ada makanan daerah. Ada yang mau makan makanan daerah? Nah, ini adalah makanan khas daerah dari mana? Bugis. Apa namanya, Rizky? Ya, ini namanya makanan khas Bugis, namanya burasa. Ya, burasa ini punya orang Bugis. Ya, kalau orang Minang tak ada yang namanya burasa ini. Yang punya makanan khas daerah ini adalah burasa. Nah, ini ada lagi makanan khas daerah nih. Nah, ini apa namanya, Rizky? Nah, sama. Ya, namanya burasa. Nah, ini adalah inilah yang namanya keberagaman kita. Jadi sudah jelas, mulai dari pakaian adat, ya, makanan daerah yang kita tampilkan sini sudah berbeda. Nah, inilah yang keberagaman. Ya. Nah, inilah namanya keberagaman. Nah, keberagaman ini merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu kepada teman-teman kita yang sudah berada di depan. Nah, teman-teman kita yang sudah memakai pakaian adat ini, itu termasuk putra-putri bangsa yang ikut melestarikan keragaman budaya, ya, ikut melestarikan keberagaman budaya. Nah, dalam keberagaman budaya ada permasalahannya. Apa permasalahannya? Ada keanekaan warna suku. Nah, kalau di daerah kita di sini ada 38 provinsi. Nah, setiap provinsi itu berbeda-beda sikap, suku, warna kulit itu berbeda-beda.
Setelah itu hubungan antar umat beragama. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ayo, suci berapa? Ayo, suci berapa? Apa saja nak? Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Hindu, ya bagus, ya bagus. Teman kita suci bahwa 6 agama tadi itu merupakan keberagaman umat beragama. Nah, walaupun kita beragam umat beragama, kita harus saling toleransi dan saling menghargai. Ya. Nah, yang kedua apa masalah lagi? Mayoritas dan minoritas. Kita bedakan, oh agama saya yang paling banyak di sini, agama saya yang paling sedikit, agama saya yang paling keren, tidak ada. Ya. Semua di Indonesia yang sudah diakui adalah 6 agama menurut Pancasila sesuai yang disebutkan oleh Suci tadi. Nah, berarti harus kita hargai. Nah, terus kita harus bersikap adil dengan teman-teman kita. Baik, kita lanjut materi kita berikutnya. Nah, di sini ada 38 nama provinsi. Nah, karena kita ini memiliki keberagaman budaya. Sekarang mari kita menyanyikan nama-nama 38 provinsi. Aceh Darussalam, itu Bandar Aceh. Sumber itu Medan, sumber ada di Padang. Riau Pekanbaru, Kepri Tanjung Pinang. Jambi itu Jambi, Sumsel itu Palembang. Bengkulu di Bengkulu, Lampung di Banjar Lampung. Bangka Belitung ada di Pangkal Pinang. DKI Jakarta ada di Jakarta. Jawa Barat Bandung, Banten ada di Serang. Jateng di Semarang, DIY di Jogja. Jatim Surabaya, Kalbar di Pontianak. Klaten Palangkaraya, Kalsel di Banjarmasin. Kalimantan Timur ada di Samarinda. 38 provinsi. Nah, bagaimana ini dikatakan sebagai Indonesia Kaya Budaya? Nah, karena Indonesia dari 38 provinsi memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa, agama, maka Indonesia inilah yang dikatakan sebagai Keanekaragaman budaya, banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satu keragaman budaya, karena suku bangsa dan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda. Keragaman ini adalah sangat disebabkan dalam kesenian budaya. Setiap pulau di Indonesia berbeda-beda. Perbedaan keadaan alam, bahkan kondisi alam dalam satu kebiasaan serta pola bisa ada data Indonesia. Perbedaan jadi yang dibacakan oleh Akifah tadi, Indonesia ini memiliki keanekaragaman. Keanekaragaman ya, coba Anika apa? Ini bisa kita masuk ke satu kelompok keanekaragaman. Keanekaragaman ya, coba Anika apa? Ciri fisik di mana? Agama. Lagi. Warna kulit. Agama ya, boleh itu. Tinggi badan. Aduh. Agama. Apa lagi? Ini suku lain. Itulah yang dikatakan sebagai agama ya, boleh itu. Nah,
bilang tadi kita ini beragam suku, beragam bahasa, beragam agama, beragam budaya, beragam makanan dari daerah, beragam hari budaya, tetapi kita tetap satu nusa, satu. Nah, sesuai dengan satu bangsa, gambar kita di bangsa Indonesia. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang tahu? Nah, sesuai dengan gambar kita di depan Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang tahu? Apa? Jelas walaupun berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, arti Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda. Jelas walaupun berbeda-beda. Berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda bermain rambut, berbeda Indonesia dan kira-kira kita bangga menjadi putra-putri bangsa Indonesia. Bersatu menjadi putra-putri bangsa, menjadi putra-putri bangsa Indonesia karena negara Indonesia kaya akan kaya akan budaya. Nah, budaya inilah yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Ada yang tahu lagi nama kalian? C. Apa? Empe dari mana? Iya, dari Palembang. Tepuk tangan dulu. Nah, ada lagi yang tahu? Nah, dari mana? Apa? Soto Banjar. Dari mana soto Banjar? Hah? Daerah Banjar itu termasuk makanan daerah. Ada lagi? Nah, ini apa nih, Bang? Hah? Martabak pisang dari mana? Dari Melayu. Bagus, tepuk tangan dulu. Nah, itu adalah keberagaman, ya. Karena sudah menyebutkan makanan daerahnya dan pakaian daerah sudah kalian pakai. Bahasa daerah kalian hafal. Berarti kalian semua sudah melestarikan keberagaman budaya Indonesia. Ada apa lagi nih? Ini ada burasa seperti yang teman-teman kalian bawa ini. Burasa. Ini enak nih, makanan khas daerah. Ini harus kita lestarikan, jangan sampai punah. Kita harus menjaga karena perkembangan zaman sekarang ini kita sampai lupa dengan keberagaman dan kekayaan bangsa Indonesia. Ini harus kita lestarikan. Ya, jangan sampai kita lupa karena kita tidak tahu. Kita boleh tanya sama orang tua kita bagaimana cara membuat makanan khas daerah kita. Oke. Keragaman ini ada faktor-faktornya. Apa faktor penyebab keberagaman? Karena data yang strategis, kondisi geografis, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini terletak di antara dua benua dan di Indonesia ini merupakan pusat perdagangan internasional, pusat perdagangan dunia. Makanya banyak budaya-budaya luar masuk ke dalam Indonesia. Kira-kira sudah bisa belum? Oke, kalau sudah bisa, sekarang Bapak mau lihat bagaimana kita materi yang Bapak jelaskan tadi. Kira-kira sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap, untuk jawabannya semua yang Bapak jelaskan yang kita praktekkan ke depan tadi itu adalah jawabannya, ya. Bapak. Oke. Untuk tugasnya itu sudah ada petunjuk di LKPD. Nah, pada tugas pertama di sini, ya, pada tugas pertama di sini. Nah, di sini ada tugas mandiri, tugas kerjasama masing-masing. Tugasnya itu sudah ada petunjuk di LKPD. Nah, pada
tugas pertama di sini. Ya, pokok tugasnya itu sudah ada petunjuk di LKPD. Nah, pada tugas di sini, ya, pada tugas pertama di sini kalian menyebutkan kan banyak tadi bang sebutkan ya kan? Nah, sebutkan 5 saja ditulis di buku, ditulis di sana di LKPD-nya 5 macam keberagaman. Terus yang kedua bagaimana cara melestarikannya dan menyebutkan nama agama serta sikap kita terhadap teman yang berbeda suku. Terus menyebutkan benua yang terletak di antara Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Nah, silakan kerjakan, ayo kerjakan silakan.
Apa lagi? Mana? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke. Kita tahu Indonesia ini terletak di antara dua benua. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Gantian belum? Coba di mana? Iya, di Asia dan Australia ya. Kenapa Indonesia ini? Siapa yang tahu? Kenapa Indonesia ini dijadikan sebagai pusat perdagangan yang strategis? Kenapa? Karena kenapa negara Indonesia dijadikan sebagai pusat perdagangan? Karena letaknya sangat strategis. Sudah paham belum tentang keragaman budaya? Sudah. Contohnya pakai ada dipakai teman kalian ini termasuk keragaman budaya, ya, budaya yang harus kita lestarikan. Kalau kita bagaimana cara melestarikan keberagaman budaya? Untuk melestarikan keberagaman budaya, setidaknya kita tahu nama budaya daerah kita masing-masing, nama pakaian adatnya, bahasanya, pakaian adatnya dan sebagainya. Paham? Paham? Mungkin pada materi ini mari kita kira-kira bapak mau bertanya kepada kalian, bisa nggak kita menyanyikan satu kata-kata tentang diri? Satu kata-kata, satu kata diri, bisa nggak? Apa katanya begitu? Apa itu? Coba 1, 2, 3. Terima kasih. Pada kita dulu dengan